Di sini siaran luar negeri All India Radio, seksi bahasa Indonesia media sosial. Pertama-tama Warta Berita. Warta Berita disampaikan Kishore Das. PBB dan Ethiopia menandatangani kesepakatan untuk akses bantuan ke Tigray. Sebulan setelah konflik berbahaya memutus wilayah Tigray Ethiopia dari dunia luar, PBB dan pemerintah Ethiopia telah menandatangani kesepakatan untuk memungkinkan akses kemanusiaan tanpa hambatan di wilayah yang dikuasai oleh pemerintah federal. Daerah-daerah yang diumumkan oleh Perdana Menteri negara sebagai tercapainya kemenangan. Ini akan memungkinkan makanan, obat-obatan, dan bantuan lainnya masuk ke wilayah berpenduduk 6 juta orang yang telah mengalami peningkatan kelaparan selama pertempuran antara pemerintah federal dan pemerintah daerah Tigray. Selama berminggu-minggu, PBB dan lainnya telah memohon akses di tengah laporan pasokan yang sangat menipis untuk jutaan orang. Seorang juru bicara kemanusiaan PBB, Saviano Abreu, mengatakan misi pertama untuk melakukan penilaian kebutuhan akan dimulai dalam 1 hari. Pemerintah Ethiopia tidak segera mengeluarkan tanggapannya. Lebih dari 1 juta orang di Tigray sekarang diyakini mengungsi, termasuk lebih dari 45,000 orang yang telah melarikan diri ke daerah terpencil di negara tetangga Sudan. Pemerintah Afghanistan dan Taliban mengumumkan kesepakatan dalam pembicaraan damai. Pemerintah Afghanistan dan perwakilan Taliban mengatakan kemarin bahwa mereka telah mencapai kesepakatan awal untuk melanjutkan pembicaraan damai. Ini adalah perjanjian tertulis pertama dari mereka dalam 19 tahun dari perang. Perjanjian yang ditandatangani kemarin menjabarkan jalan ke depan untuk diskusi lebih lanjut yang memungkinkan negosiator untuk beralih ke masalah yang lebih substantif, termasuk pembicaraan tentang gencatan senjata. Nadar Naderi, yaitu anggota tim negosiasi pemerintah Afghanistan, mengatakan kepada para agen bahwa prosedur termasuk pembukaan negosiasi telah diselesaikan dan mulai sekarang negosiasi akan dimulai sesuai agenda. Juru bicara Presiden Afghanistan Ashraf Ghani, Sadiq Siddiqui, mengatakan di Twitter, kesepakatan tersebut merupakan langkah maju untuk memulai negosiasi tentang masalah utama termasuk gencatan senjata yang komprehensif sebagai tuntutan utama rakyat Afghanistan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengucapkan selamat kepada kedua belah pihak atas kesediaan untuk menemukan titik temu. Australia menyetujui hak veto baru yang kuat atas perjanjian luar negeri di tengah perselisihan China. Parlimen Australia hari ini mengesahkan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah federal untuk memveto perjanjian apapun yang dibuat dengan negara bahagian asing. Langkah tersebut terlihat di tengah perselisihan diplomatik pahit baru-baru ini antara China dan Australia. Undang-undang mengizinkan persemakmuran untuk memblokir perjanjian apapun antara negara bahagian, Dewan atau lembaga Australia dan pemerintah asing, seperti kesepakatan 2018 yang kontroversial antara negara bahagian Victoria dan China. Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan kepada wartawan di Canberra, kebijakan, rencana dan aturan Australia di Australia dibuat sesuai dengan kebutuhan negara dan kepentingan mereka. Morrison telah menekankan hukum tidak ditujukan untuk negara manapun. Hubungan antara Australia dan China, mitra dagang terbesarnya, memburuk sejak Morrison menyerukan penyelidikan internasional independen terhadap asal-usul pandemi virus corona awal tahun ini. Panel Kongres Amerika Serikat menyalahkan China karena merencanakan bentrokan di lembah Galwan. Panel atas Kongres Amerika Serikat mengatakan pemerintah China atas merencanakan bentrokan Juni di Galwan di Ladakh Timur. Laporan tahunan Komisi Peninjau Ekonomi dan Keamanan Amerika Serikat China, yaitu USCC, yang baru saja dirilis mengatakan bukti menunjukkan bahwa pemerintah China telah merencanakan insiden itu ketika Beijing meningkatkan kampanye pemaksaan terhadap tetangganya. Dikatakan gambar satelit mempertunjukkan penumpukan besar China di lembah Galwan, termasuk kemungkinan 1,000 tentara PLA seminggu sebelum terjadinya bentrokan itu. Sementara 20 tentara India tewas dalam bentrokan di LAC
pada 15 Juni, orang Cina juga menderita korban. Laporan itu mengatakan Beijing meningkatkan kampanye pemaksaan selama bertahun-tahun terhadap tetangganya, memprovokasi perselisihan militer atau paramiliter dengan negara-negara dari Jepang hingga India dan sebagian besar Asia Tenggara. USCC dibentuk pada tahun 2000 dan menyelidiki masalah keamanan dan perdagangan nasional antara China dan Amerika Serikat. Ini juga memberikan rekomendasi kepada Kongres Amerika Serikat untuk tindakan legislatif dan administratif terhadap Beijing. Inggris menjadi negara pertama di dunia yang memberikan pensaannya pada vaksin virus corona. Dalam sebuah langkah bersejarah, Inggris telah menjadi negara pertama di dunia yang memberi pensaannya pada vaksin virus corona, yaitu Pfizer BioNTech. Mereka mengatakan vaksin akan diluncurkan mulai minggu depan dan seterusnya. Menteri Kesehatan Matt Hancock mengatakan pemerintah telah menerima rekomendasi dari Badan Regulator Independen Obat-obatan dan Produk-produk Perawatan Kesehatan (MHRA) untuk menyetujui penggunaan vaksin COVID-19 Pfizer BioNTech. Hancock mengatakan vaksin tersebut akan tersedia di seluruh Inggris mulai minggu depan. Prioritas vaksinasi akan diberikan kepada petugas kesehatan dan penghuni panti jompo. CEO Pfizer melukiskan pensaan tersebut sebagai momen bersejarah dalam perjuangan COVID-19. Vaksin Pfizer BioNTech COVID-19 telah terbukti 95% efektif melawan COVID-19 dalam uji coba tahap terakhir. Tingkat pemulihan COVID di negara ini mencapai 94,11%. India telah melompati tonggak penting dalam perangnya melawan COVID. Jumlah kasus harian baru berada di bawah angka 50,000 selama 26 hari berturut-turut. Dalam 24 jam terakhir, hampir 35.500 kasus baru terkonfirmasi dilaporkan, sementara hampir 41.000 orang berhasil pulih dalam rentang waktu yang sama. Dengan angka pemulihan kumulatif yang mendekati hampir 9 juta, tingkat pemulihan nasional telah melonjak dan mencapai 94,11%. Kasus yang pulih di negara ini mencapai lebih dari 20 kali jumlah kasus aktif. Beban kasus aktif negara telah menyaksikan pengurangan lebih lanjut dan telah mencapai di bawah 4,5%. Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa ini juga menyebabkan penurunan yang sepadan dalam tingkat kematian yang mencapai 1,45%. Ini mengkonfirmasikan bahwa 526 kasus kematian dilaporkan dalam 24 jam terakhir. China menghargai inisiatif India dalam menjadi tuan rumah SCO. Para kepala pemerintah mengatakan siap bekerja dengan India untuk meningkatkan SCO. China menghargai penyelenggaraan pertemuan kepala pemerintah SCO di India yang diadakan pada tanggal 30 November. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, saat berbicara tentang inisiatif India di SCO dalam menjadi tuan rumah pertemuan ke-19 Dewan Kepala Pemerintah SCO, mengatakan bahwa semua negara sangat memuji hasil yang dicapai pada pertemuan yang diselenggarakan oleh India. Dia juga mengatakan bahwa China siap untuk bekerja dengan India dan anggota lainnya untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dan bekerja sama untuk meningkatkan SCO dan membuka satu dekade lagi dari pembangunan dan kerjasama SCO. India untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah pertemuan SCO tingkat tinggi seperti itu sejak bergabung dengan blok itu pada tahun 2017. Pertemuan ke-19 dari Dewan Pimpinan Pemerintah diadakan melalui tautan video dan para pemimpin membicarakan tentang peningkatan kerjasama di berbagai bidang termasuk perdagangan, investasi, dan bidang budaya dan mencapai banyak konsensus. Pertemuan itu diakhiri dengan penerapan komunike bersama. Pertemuan Komisi Bersama India-Suriname ke-7 diselenggarakan secara virtual atau maya. Rapat Komisi Gabungan India-Suriname ke-7 digelar hampir secara maya kemarin. Diskusi berlangsung dalam suasana hangat dengan latar belakang hubungan persahabatan India-Suriname. JCM diketuai bersama oleh Menteri Luar Negeri V. Muralidharan dan Menteri Luar Negeri Bisnes Internasional dan Kerjasama Internasional Suriname Albert R. Ramdin. Kedua menteri menggarisbawahi pentingnya mekanisme ini dalam memperdalam dialog politik meninjau hubungan bilateral
dan bertukar pandangan tentang kerjasama regional maupun multilateral. Kedua belah pihak mencatat dengan kepuasan bahawa hubungan India-Suriname yang memiliki ikatan budaya dan sejarah yang kuat ditandai dengan keramahan dan pemahaman yang tinggi serta konvergensi pandangan tentang berbagai isu. Para menteri sepakat menambah momentum baru dalam hubungan bilateral di bidang bisnes dan investasi. Dr. S. Jaishankar membahas masalah kerjasama bilateral dengan mitranya dari Oman. Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar berbicara dengan mitranya dari Oman, Badr Al-Bushaidi kemarin malam. Dr. Jaishankar mengatakan dalam sebuah tweet bahawa dia menghargai perhatian yang diberikan masyarakat India selama COVID-19. Mereka membahas kerjasama bilateral termasuk keamanan, kesihatan, dan ketahanan pangan. Mereka juga bertukar pandangan tentang masalah regional maupun internasional. Mantan Presiden Prancis Valéry Giscard d'Estaing meninggal dunia pada usia 94 tahun. Valéry Giscard d'Estaing iaitu Presiden Prancis dari tahun 1974 hingga 1981 meninggal dunia di tanah miliknya di Prancis Tengah kemarin setelah tertular COVID-19. Dia berusia 94 tahun. Seorang politisi pro-Eropa, Giscard d'Estaing juga meliberalisasi undang-undang tentang perceraian, aborsi, dan kontrasepsi selama 7 tahun berkuasa. Lahir di Jerman setelah Perang Dunia I, Giscard d'Estaing membantu membebaskan Paris dari Nazi pada Perang Dunia berikutnya dan kemudian meletakkan dasar untuk mata uang euro bersama dan membantu mengintegrasikan Inggris ke dalam apa yang menjadi Uni Eropa pada tahun-tahun ke-70-an. Dia datang ke India dalam kunjungan resmi pada tahun 1980. Sekian saudara pendengar warta berita dari siaran luar negeri All India Radio seksi bahasa Indonesia media sosial. Selanjutnya kami sajikan komentar berjudul India memperkuat hubungan strategis dengan negara UAE. Kunjungan 2 hari dari Menteri Luar Negeri S. Jaishankar ke Uni Emirat Arab minggu lalu adalah bahagian dari strategi India untuk normal baru pasca COVID-19. Bonhomi yang berkembang dari hubungan India-Emirat muncul ke depan ketika Menteri Luar Negeri bertemu dengan Putra Mahkota Abu Dhabi dan penguasa de facto negara UEA, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. UEA adalah mitra strategis penting India di kawasan Teluk. Selain menyampaikan apresiasi India atas upaya Emirat dalam mempeduli orang-orang warga India, kedua pemimpin tersebut juga membahas masalah regional maupun global yang menjadi perhatian bersama. Belakangan ini, Dr. Jaishankar berdiskusi secara mendetail dengan mitranya dari Emirat yang mencakup tinjauan tentang kemitraan strategis komprehensif termasuk perdagangan, investasi, infrastruktur, energi, ketahanan pangan, dan pertahanan. Mereka juga membahas perkembangan regional maupun internasional terkini dan setuju untuk terus mengkoordinasikan berbagai masalah multilateral. Ini adalah kunjungan perdananya dari Menteri Luar Negeri India ke UEA sejak mengambil alih jabatan tahun lalu. Karena pandemi COVID-19, perjalanan ke luar negeri secara bertahap terhenti sejak pertengahan Februari. Ini adalah kunjungan luar negeri ketiga dari Menteri Luar Negeri sejak perjalanannya ke luar negeri terbatas dimulai hanya pada awal September. Rusia dan Jepang adalah negara lain yang dikunjungi oleh Dr. Jaishankar sebelum kunjungannya ke Emirat. Di tengah penguncian, Perdana Menteri Modi dan Dr. Jaishankar telah berbicara dengan kepemimpinan Emirat dan mengkoordinasikan kegiatan bantuan terkait COVID. Memang sehari setelah pengumuman normalisasi Emirat Israel pada tanggal 15 Agustus, Menteri Luar Negeri UEA Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan menelpon Dr. Jaishankar dan memberi pengarahan kepadanya. Kunjungan Menteri Urusan Luar Negeri juga mencakup interaksi online dengan anggota masyarakat India di Emirat. Meskipun sudah menjadi norma sejak tahun 2014, pertemuan ini dianggap penting mengingat meningkatnya ketidakpastian atas migrasi Teluk. Seperti yang diingatkan oleh Kementerian, cara bagi pekerja India untuk melanjutkan pekerjaan dalam skenario pasca COVID merupakan agenda utama India.
Hingga 15 September, India telah membawa pulang lebih dari 1,38 juta warga di bawah misi Vande Bharat, termasuk 457.596 dari UEA. Saat ini lebih dari 3 juta orang India tinggal dan bekerja di UEA dan ini adalah konsentrasi terbesar orang India di luar wilayah tersebut. Untuk itu, Menteri Luar Negeri pun meyakinkan keselamatan dan kesejahteraan para ekspatriat. Dengan beberapa berita yang membesarkan hati di bahagian depan vaksin, India juga sedang mempersiapkan kembalinya lambat ke normal baru, termasuk kembalinya para migran ke wilayah Teluk. Dengan krisis ekonomi, hampir 1 juta orang India telah kembali ke tanah airnya dari negara-negara Teluk Arab yang menampung lebih dari 8 juta orang India pada tahun 2019. COVID-19 juga membekukan migrasi tahunan dari pekerja baru ke kawasan tersebut dan Emirat adalah kunci kebangkitan untuk migrasi tenaga kerja dari India. Selain itu, pemulihan ekonomi India berkisar pada perdagangan India-Emirat. Sebelum pandemi melanda, UEA adalah mitra dagang terbesar ketiga India yang menyumbang perdagangan lebih dari 59,9 miliar dolar Amerika Serikat. Kebangkitan perekonomian India seperti juga dunia sangat bergantung pada ayunan perdagangan bilateral India-Emirat ke atas. Meskipun detailnya masih samar dan kurang jelas, orang-orang dapat menandai beberapa kemungkinan masalah yang mungkin muncul selama kunjungan Dr. Jaishankar. Kemenangan pemilihan Joe Biden telah meningkatkan harapan untuk keterlibatan diplomatik Amerika dengan Iran dan kemungkinan pengurangan ketegangan di Teluk. Meskipun merupakan perkembangan yang disambut baik, setiap pengembalian otomatis ke kesepakatan nuklir yang dibatalkan oleh Presiden Trump akan memiliki konsekuensi keamanan yang parah bagi UEA dan sekutu terdekatnya Arab Saudi. Selain itu, sebagian karena kampanye mitranya yang kurang berhasil di Yaman, UEA berkomitmen untuk meningkatkan kekuatan militernya dan mencari 50 buah pesawat tempur jenis F-35 garis depan segala cuaca dari Amerika Serikat. Normalisasi hubungan dengan Israel sebagian terkait dengan kesepakatan yang diperkirakan bernilai lebih dari 10 miliar dolar AS dan penjualan tersebut disetujui oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat hanya beberapa hari setelah Presiden Trump kalah dari Biden. Yang terpenting, normalisasi Emirat Israel menawarkan peluang besar bagi India untuk meningkatkan keterlibatannya dengan kedua negara ini melalui kemitraan teknologi yang lebih erat. Sejak waktu Narendra Modi menjadi Perdana Menteri, negara UEA telah muncul sebagai poros India di kawasan Teluk yang diwujudkan melalui kemitraan politik, ekonomi dan strategis. Kunjungan Dr. Jaishankar adalah pengingat akan kepentingan strategis UEA dalam kebijakan Teluk India dan upaya untuk mengkoordinasikan pilihan kebijakan ketika pemerintahan Biden mengambil alih jabatan di Washington pada bulan Januari tahun 2021. Sekian.